Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holis Melania dengan NIM 23500310069 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kembali bagaimana cara melakukan permodelan untuk membuat gedung perkantoran 3 lantai di aplikasi SAP 2000. Nah, kemarin sudah sampai pada tahap define dan modeling. Lalu sekarang kita lanjut ke tahap pembebanan. Pertama, kita ke define. Kita klik load pattern. Nah, di sini kita tambahkan beban mati tambahan. Tipenya itu super dead. Klik modify. Nah, kita langsung add lagi untuk beban hidup. Tipenya live. Nah, lalu selanjutnya kita akan mendefinisikan beban gempa dinamik respons spektrum. Nah, bagaimana sih caranya? Selain kita menggunakan aplikasi SAP 2000 untuk mendapatkan nilai respons spektrum ini, kita menggunakan aplikasi RSA. Nah, tampilannya seperti ini. Pertama, kita masukkan dulu lokasinya itu Kota Bandung dan kelasnya itu SE Tanah Lunak. Jika sudah dimasukkan lokasi dan kelasnya, maka kita klik hitung. Nah, jika muncul notif seperti ini, kita close saja sampai notifnya hilang. Nah, kita masuk ke text result. Di sini ada nilai time dan value. Kita blok dari atas sampai bawah. Lalu kita copy dan paste spesial di Excel untuk mengubah formatnya menjadi teks MDOS. Nah, karena berhubung Excel saya sedang bermasalah, jadi saya menggunakan laptop teman saya untuk memindahkan nilai-nilai ini ke dalam Excel dan mengubah format filenya menjadi teks MDOS. Jadi kita langsung masukkan saja ke aplikasi SAP. Nah, pertama itu kita ke define, function, dan response spectrum. Lalu tipenya itu from file, kita klik add new function. Nah, namanya itu BDGSE. Untuk values-nya itu period versus value. Kita masukkan langsung saja filenya. Kita klik. Nah, maka hasilnya itu berbentuk fungsi grafik seperti ini. Kita klik OK dan OK. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan beban spektrum gempa yang bekerja. Caranya ke define, load cases. Nah, di sini tadi kita kan hanya menambahkan dead, SDL, dan LL. Lalu di sini sudah otomatis bertambah satu, yaitu modal. Kita klik add new load case. Tipenya itu respons spektrum dan namanya RSPX. Untuk RSPX ini load name-nya U1 dan scale vektornya itu 9,81 dikalikan dengan 1/8. Kita klik add dan OK. Nah, kita buat lagi untuk yang RSPY. Yang berbeda dari RSPX itu yaitu load name-nya U2. Nah, kita klik modify dan OK. Scale faktornya sama seperti RSPX yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengatur sumber massa. Kita klik define, mesh source yang ini, lalu kita modify dan pilih yang specify load patterns. Lalu kita add dan kita pilih SDL, lalu klik add lagi dan OK. Lalu kita ubah dulu tampilan balok dan platnya. Kita pergi ke set display option, lalu general option dan pilih view type-nya yang standar, lalu kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita blok semua balok dan plat pada tiap elevasi.
lalu kita ke assign, kita ke area loads, dan uniform to frame. Load pattern-nya itu SDL, dan load distribution itu two-way. Untuk uniform load-nya itu, kita bisa lihat di modul untuk SDL pada plat lantai adalah 162 kg per meter persegi. Kita isikan di sini, dan harus dikalikan dengan angka gravitasi yang sudah dikonversi satuannya. Nilainya menjadi 0,00981. Nah, kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan muncul nilai-nilai dari pembebanan yang tadi sudah kita masukkan. Untuk melihat hasilnya, kita bisa ini di sebelah kanan kita ubah dulu menjadi 3D. Ke display, show element load assign, kita klik frame, kita klik yes. Nah, di sini load pattern name-nya itu SDL. Kita langsung klik OK. Nah, maka akan muncul hasil atau gambar dari pembebanan untuk plat lantai yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya itu kita akan memasukkan beban dinding. Nah, beban dinding ini itu dimulai dari elevasi 4. Caranya kita balok bagian terluar dari elevasi 4 dan elevasi 8. Nah, untuk bagian tangga itu kita hanya blok di bagian sini saja. Lakukan hal yang sama pada balok di elevasi 8. Nah, lalu kita ke assign, frame loads, dan distributed. Nah, di sini load pattern-nya itu SDL. Lalu uniform load-nya kita bisa lihat di modul. Untuk beban dinding sebagai SDL pada balok adalah 1000 kg per meter. Nah, kita masukkan di sini 1000. Jangan lupa dikalikan dengan nilai gravitasi yang sudah dikonversi. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, maka di sini muncul hasil gambarnya untuk pembebanan beban dinding sudah tadi kita masukkan. Selanjutnya, kita akan menyusun kombinasi pembebanan. Nah, caranya kita ke define, kita klik yang load combination, kita klik a new combo. Nah, kita bisa lihat untuk beban kombinasinya itu ada dari U1 hingga ke U18 yang dimana masing-masing nilainya itu berbeda-beda. Kita langsung masukkan saja. Pertama itu U1, D-nya 1,40. Dan untuk SDL-nya sama. Oke. Lalu untuk U2 itu D-nya 1,20, SDL-nya 1,20 juga. Dan untuk beban hidupnya senilai 1. Maaf, harusnya beban hidupnya 1,60. Kita add lagi untuk U3. Nilai D-nya itu 1,34. SDL-nya 1,34. Beban hidupnya itu 1. RSPX-nya itu 1,30. Dan RSPY-nya 0,39. Nah, selanjutnya U4. U4 itu yang berbeda hanya dinilai RSPY-nya menjadi negatif. Kalau untuk di U5, RSPX-nya menjadi negatif dan RSPY-nya positif. Untuk di U6, nilai RSPX dan RSPY-nya itu negatif. Lalu untuk U7, itu nilai RSPX-nya menjadi 0,39 dan RSPY-nya menjadi 1,30. Untuk U8, yang berbeda nilai RSPY-nya menjadi
negatif 1,3 dan U9 RSPX-nya menjadi negatif dan RSP-nya positif. Untuk U10 itu dua-duanya nilai RSPX dan RSP menjadi negatif. Nah, untuk U11 itu di sini tidak ada beban hidupnya. D-nya itu 0,76, SDL-nya juga 0,76, dan beban hidupnya kita hapus. Untuk RSPX-nya 1,30 dan RSP-nya 0,39. Untuk U12 nilai RSP-nya negatif. U13 yang negatifnya nilai RSPX-nya, SP-nya jadi positif. Dan U14 nilai RSPX dan RSP-nya negatif. Lalu selanjutnya U15 nilai RSPX-nya 0,39 dan RSP-nya 1,30. Untuk U16 nilai RSP-nya menjadi negatif. U17 RSPX-nya menjadi negatif. Dan terakhir U18 nilai RSPX dan RSP-nya negatif. Nah, sekian pemaparan tahap pembebanan pemodelan gedung perkantoran 3 lantai menggunakan SAP dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.